wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah hubungan internasional kelas 3H PPKN akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah kami. Saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Ahmad Ridho Andrian, NIM saya 2021 A1C016, dan ada teman saya ini. Nama saya Bezi Ciati, NIM 2021 A1C54. Nama saya Niasatu Mukaroma, NIM 2021 A1C172. Saya Najah Izan dengan nomor NIM 2021 A1C110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini kita sudah mempunyai satu narasumber. Kepada Bapak kami persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh gitu. Iya, Baik. iya. Nama saya Pak Abdul Sakban, SPD UNPD. Saya biasa mengempu mata kuliah PKN, Pancasila, Antropologi Budaya, Hukum Agraria, dan juga ada mata kuliah pengembangan lainnya. Sehari-hari ya saya sebagai ketua program studi di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP UNER. Oke, saya pikir itu perkenalan singkat. Iya. Baik Ayahanda, apakah sudah siap? Iya, sudah siap. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa yang Ayahanda ketahui tentang hubungan ekonomi internasional? Iya, jadi hubungan ekonomi Indonesia dengan negara lain ya, gitu ya. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Ya, tentunya untuk berkembang itu harus berkolaborasi ataupun bekerjasama dengan negara-negara lain, terutama di Eropa, Asia maupun di Afrika serta Amerika. Nah, Indonesia dalam bidang ekonomi itu masuk dalam organisasi OPEC namanya. Jadi dalam organisasi OPEC ini Indonesia itu memiliki peran penting dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Jadi untuk mengembangkan ekonomi masyarakatnya itu Indonesia bagaimana dia membangun hubungan dengan negara-negara lain, ya, terutama Indonesia mengekspor yaitu bahan-bahan makanan itu berupa seafood, kemudian obat-obatan, kemudian rempah-rempah ke Asia, ke Amerika, ke Eropa. Nah, itu salah satu cara bangsa Indonesia untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya, terutama di negara-negara dunia. Di samping itu juga, ya di samping mengekspor bahan-bahan baku yang dimiliki bangsa Indonesia, Indonesia juga berperan bekerjasama dengan Bank Dunia ya. Nah, Bank Dunia itu yang berkaitan dengan masalah keuangan. Ya, tentunya untuk membangun ekonomi Indonesia tentunya harus bekerjasama dengan bank-bank di dunia, terutama untuk meminjamkan uangnya untuk pengembangan ekonomi di Indonesia. Tanpa adanya pengembangan ekonomi, Indonesia tidak akan bisa berkembang dengan negara-negara lain. Terakhir, itu Indonesia itu membangun ekonomi itu pada saat kegiatan G20 itu ada bidang ekonomi yang coba dikembangkan. Jadi hasilnya itu bahwa banyak negara-negara yang melakukan investasi ke Indonesia, terutama di daerah-daerah potensi, terutama di Kalimantan, Sulawesi maupun di Lombok. Itu banyak para investor untuk bekerjasama dengan Indonesia untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Terakhir itu setelah G20 itu pemerintah itu melakukan KTT bidang ekonomi juga di Thailand, itu di OPEC yang beberapa hari yang lalu sudah dilaksanakan untuk menjalin kolaborasi dengan negara-negara lain. Saya pikir itu. Ada lagi? Ada ya Anda. Jadi untuk pertanyaan keduanya, apakah ada dampak negatif dari adanya hubungan ekonomi internasional ini? Ya, oke. Untuk dampak negatifnya ya, ini terkait dengan masalah peningkatan ekonomi ya. Jadi untuk ekonomi ini
bagaimana Indonesia itu melakukan pasar pasar ekonomi global ya. Jadi artinya bahwa jadi orang-orang luar negeri itu bisa berinvestasi ke Indonesia ya. Ini dampaknya itu adalah terletak pada arus globalisasi gitu ya. Jadi arus globalisasi artinya bahwa para investor ini ataupun orang-orang asing datang ke Indonesia itu kan tentunya tidak hanya sekedar datang, tetapi mereka juga punya misi ya, apakah itu misi menyebarkan agamanya, menyebarkan ideologinya ke Indonesia. Oleh karena itu, nah itu dampak negatifnya. Kalau adat mereka ataupun perilaku orang-orang asing itu masuk ke Indonesia, maka akan terpengaruh kepada masyarakat Indonesia. Kemudian kedua, ya, jadi adanya kerjasama ekonomi ini, utang Indonesia itu semakin banyak ya, karena tentunya untuk mengembangkan ekonomi kan kalau tidak ada uang tidak bisa dikembangkan. Jadi pemerintah mencoba untuk membangun itu ya dengan mencari investor. Nah, jadi investor itulah ya berutang dulu gitu, misalnya jalan tol. Itu jalan tol itu investasi dulu itu. Nah, setelah diinvestasi ada uang, baru nanti rakyat Indonesia akan kalau masuk tol kan harus bayar. Nah, itulah artinya bahwa jadi adanya dampak itu akan memberikan dampak negatif terhadap ekonomi Indonesia. Tapi adanya dampak itu tidak menjadi persoalan gitu, karena memang hidup ini ada positif ada negatif ya, tidak akan layak atau tidak akan dinamis kalau hidup itu hanya positif saja kan. Ya. Pasti harus ada negatifnya. Ya. Mungkin itu saja ya Hana. Makasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi bersama narasumber, mungkin narasumber perlu diperkenalkan dulu namanya. Ya, perkenalkan nama saya Taufikur Rahman, saya dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum semester 3. Nah, baiklah, di sini kami di sini memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, apa sih yang siapa namanya? Taufik. Ya, Kak Taufik ketahui tentang hubungan ekonomi luar negeri. Hubungan ekonomi luar negeri. Kalau hubungan ekonomi luar negeri yang saya ketahui lumayan banyak, yaitu hubungan antara kedua negara, antara misalnya Indonesia dan Arab Saudi atau Malaysia gitu kan. Ini dia masuk di dalam hukum ketenagakerjaan kalau kita berbicara terkait dengan hubungan ekonomi tadi. Jadi di setiap negara itu memiliki kesepakatan lupa saya itu. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak, antara misal Indonesia dan Arab Saudi atau Malaysia untuk bisa meringankan ketika hubungan ekonominya tersebut. Nah, itu. Terus pertanyaan kedua yaitu apa sih manfaat dari hubungan ekonomi luar negeri itu? Ya, tentu saja manfaatnya sangat banyak, terutama bisa mempererat hubungan antara kedua negara, terutama bisa memajukan banyak fasilitas-fasilitas yang ada di negara-negara tersebut. Gitu. Terus mengapa harus ada gitu hubungan ekonomi itu, kenapa harus ada hubungan antara belah pihak? Ya, kalau tidak ada hubungan antara kedua negara atau ekonomi kedua negara, kita di Indonesia itu akan sulit berkembang, sulit maju juga. Nggak mungkin kita hanya akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di dalam negeri saja, karena perusahaan-perusahaan dalam negeri itu juga tidak terlalu banyak memasok material atau materi yang ada di Indonesia. Lebih banyak sekarang ini Indonesia memasok materi itu dari luar negeri, bukan dari pribadinya negara Indonesia ini. Itu. Berarti apakah ada dampak negatif?
Sangat banyak kalau dampak negatifnya. Apalagi kalau hubungan antara kedua negara nanti bisa rusak ya. Apalagi misal hubungan negara A dengan negara B itu sedang tidak baik-baik saja. Tetapi Indonesia sedang berhubungan sama kedua negara tersebut. Nah nanti dampak negatifnya akan bermunculan untuk Indonesia juga gitu. Nah itu. Terima kasih atas waktunya ya Kak. Iya, sama-sama. Kita akan mewawancarai salah satu narasumber. Sebelumnya saya untuk mempersilahkan narasumber memperkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Yuda Hidayat. Saya ngajar bahasa Inggris di IC untuk program IC. Ya. Terima kasih Kak Yuda. Ini yang saya ingin tanyakan ini tentang hubungan ekonomi luar negeri. Nah, yang pertama itu apa sih yang Kakak Yuda ketahui tentang hubungan ekonomi luar negeri? Pertama, ini di luar bidang ekspertis saya ya. Jadi saya tidak tahu banyak, cuman hubungan ekonomi luar negeri di konteks Indonesia ya yang saya tahu, yang saya lihat dari berita dan lain sebagainya ya akan ada hubungan kerjasama entah dalam bidang ya produk yang sifatnya konkret atau yang material atau yang sifatnya ke human development, perkembangan manusia. Ya artinya selain itu juga ada seperti kayak perdagangan karbon atau jual beli oksigen begitu kan. Itu yang saya tahu. Ya selama dia menguntungkan untuk kedua belah negara ya seperti jual beli barang yang ada di pasar lokal sana. Ya itu sih yang saya bayangkan. Yang kedua ini ada 3 pertanyaan ya Kak. Nah yang kedua itu dari hubungan ekonomi ini, nah ada pun dampak apa yang timbul dari hubungan ekonomi dari luar negeri ini Terhadap Indonesia? Ya. Oh kalau masalah dampak ya banyak sekali sih dampaknya, tapi mungkin pertanyaannya seberapa besar dampaknya. Kalau masalah dampak akan selalu ada dampak. Entah dia dampaknya baik dan buruk. Contohnya kalau seandainya yang bersifat baik, otomatis akan ada pertumbuhan perekonomian. Kalau seandainya kita jual produk kerajinan tangan, otomatis dia akan mempengaruhi, akan menumbuhkan kemampuan daya beli masyarakat bawah ya. Kalau seandainya memang produsennya ada di kalangan bawah. Tapi ya itu salah satu kelebihan dari jual beli antara satu negara dengan negara lain. Tapi dampak yang lain, dampak negatif ada? Kalau seandainya kita ngelihat dari sisi lingkungan, batu bara atau nikel atau semua barang mentah atau kayak gas alam gitu ya akan ada dampak ke lingkungan. Ya salah satunya yang itu. Jadi dampak buruknya. Dampak buruknya ya akan selalu ada positif dan negatifnya gitu. Entah dia di masyarakat atau ke lingkungan. Oke, terima kasih. Ada satu lagi Kak. Dari semua itu, nah apa sih contoh hubungan ekonomi Indonesia dengan negara lain? Coba Kakak berikan gitu. Misal dengan negara-negara tetangga. Nah ini sebenarnya pertanyaannya ke orang yang salah nih. Saya bukan narasumber yang pas karena ini di luar ekspertis saya. Field saya adalah pendidikan bahasa Inggris. Tapi yang saya tahu ya Indonesia, contohnya Indonesia kerjasama dengan saya suka baca alutsista ya, tentang alutsista kayak alat-alat militer gitu. Wah, setahu saya contohnya sekarang Indonesia kerjasama dengan Korea untuk pembangunan kapal selam contohnya ya. Indonesia beli tapi dengan syarat Indonesia bisa mempelajari beberapa bagian dari pembuatan kapal selam. Ini kan sebenarnya jual beli di sini. Tapi Indonesia ngasih duit, saya beli kapal selammu tapi kasih saya ilmunya. Walaupun saya tidak dapat ilmunya, kata Indonesia. Walaupun saya dapat ilmunya secara penuh, tapi saya dapat ilmu yang paling tidak sedikit ilmu yang saya butuhkan di sana. Nanti dia ilmu Indonesia itu akan berkembang. Ya salah satunya yang seperti itu. Saya tidak tahu yang di bidang
alam. Saya tidak tahu Indonesia kerja sama dengan negara apa gitu ya untuk di sumber daya alamnya. Saya tidak tahu. Tapi di militer saya tahu ini. Itu sih yang saya tahu. Saya tidak tahu banyak sih ya. Terima kasih Kak Oke. Ida atas waktunya. Sip. Udah? Ayo deh. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber terkait hubungan ekonomi luar negeri. Pertanyaan yang pertama, menurut Kanda, apa sih hubungan ekonomi luar negeri itu? Hubungan ekonomi luar negeri yaitu keterkaitan antara dua negara atau lebih untuk kegiatan untuk menjalin ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Saja. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Kanda apakah sih tujuan dari hubungan ekonomi luar negeri itu? Tujuannya yang pasti untuk mensejahterakan masyarakatnya, yaitu menumbuhkan ekonomi yang lebih bagus lagi. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja manfaat dari adanya hubungan ekonomi luar negeri? Manfaatnya pasti hal yang positif ya, itu meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan pembangunan di negara masing-masing yang menjalin ekonomi. Itu aja. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama ya. Wawancara dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.